sudah agak terjawab tadi ya, di bagian akhir saya menjelaskan seperti apa yang harus dilakukan oleh para pemuda di Moluku Keraha ini, ya, tetapi tentu itu tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Mengembalikan kejayaan Islam tentu dengan upaya-upaya lanjutan, selain memperbaiki diri-diri kita pribadi, maka kemudian nanti beranjak menuju kepada bagaimana Islam ini dijaga dengan dakwah. Maka dalam bahasa Arab disebut aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu dan berdakwahlah kepada selainmu. Tentu upaya-upaya dakwah juga harus melalui fikih dakwah yang memadai untuk memahami karakteristik masyarakat, memahami potensi plus dan minus daerah, ya, untuk kemudian nanti insya Allah menjadikan itu sebagai modal untuk melakukan aktivitas dakwah secara progresif. Di sini ada Ustadz Hasan yang sudah berpuluh tahun ya menekuni dakwah dan pembinaan untuk masyarakat di Moluku Keraha, terutama bahkan sampai ke daerah-daerah pelosoknya. Beliau membina dari orang-orang di Ternate, orang-orang di Jailolo, orang-orang di Halmahera ini sampai kepada yang orang-orang Togutil. Jadi binaan beliau dibawa ke Jawa, dididik untuk nanti disiapkan kembali ke sini ya menjadi cahaya-cahaya, pelita-pelita, menjadi kader-kader dakwah yang mumpuni. Meskipun upaya pertama beliau berhasil, tapi upaya kedua perlu perjuangan yang lebih panjang lagi. Ya, membuat para kader didikan beliau yang sudah berada di Jakarta itu untuk mau kembali ke sini ternyata tidak mudah juga. Ya, enakan dakwah itu di Jakarta, bukan di Maluku katanya. Nah, itu yang kemudian kita sedang pikirkan nanti di antaranya alhamdulillahirabbil alamin akan segera dibentuk sebuah yayasan untuk menaungi wakaf. Misalnya salah satu wakaf adalah wakaf tanah 1 hektar di Sofifi. Di Sofifi ya, di kawasan pendidikan di Sofifi karena di situ ada lapangan olahraga, ada sekolah-sekolah yang lain di sekitarnya, yang di situ akan dijadikan sebagai pesantren masyarakat Maluku Utara. Sistem pembelajaran yang dilakukan nantinya akan mencontoh dari pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Dewan pembinanya Ustadz Haji Muhammad Fani Rahman yang ada di sana, ketua yayasannya di pesantren masyarakat Merapi Merbabu saat ini diamanahkan kepada saya. Jadi kedatangan saya utamanya kali ini adalah memang untuk itu ya, diantaranya untuk selain safari dakwah adalah untuk menjajaki bagaimana kemudian membangun pesantren masyarakat Maluku Utara yang di situ bukan sekedar mengajarkan ilmu seperti pesantren tradisional pada umumnya, ilmu alat ya, baik ilmu bahasa maupun kemudian berbagai ilmu matan, mawat tentang fikih dan lain sebagainya, tetapi di situ juga diajarkan kewirausahaan, di situ diajarkan fikih dakwah, di situ diajarkan ilmu pendekatan-pendekatan sosial-kultural untuk berdakwah di masyarakat, supaya nanti yang dididik di situ keluar itu mandiri ya, seperti di pesantren masyarakat Merapi Merbabu mereka berlatih berbagai macam wirausaha dari jualan kopi dan teh, jualan berbagai macam benda retail sampai mengelola farm, pertanian dan peternakan itu ada di sana. Nah, di sini mudah-mudahan nanti juga bisa kita bentuk yang seperti itu untuk insya Allah pesantren masyarakat Maluku Utara ini menjadi kawah candra di muka, apa istilahnya, menjadi tempat untuk melatih dan mempersiapkan kader-kader dai tangguh untuk kita sebar ke seluruh Maluku Utara, insya Allah. Jadi nanti salah satu upaya antum diantaranya tentu bisa menjadi yang mendukung proses pesantren ini supaya bisa segera terwujud dan supaya bisa segera menjadi tempat pendidikan strategis bagi kader-kader dai di Maluku Utara. Demikian Allah.